Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Dengan itu, marilah kita sujud di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa kita kepadanya. Dan sebelumnya kita angkat pujian nomor 27, meski tak layak dirimu. Kita semua telah jatuh dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena dosa-dosa kita inilah maka Yesus Kristus telah disalibkan, mati untuk menebus kita. Untuk itu, marilah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa kita kepadanya, sambil berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Berikan waktu berdoa mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa penyayang, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang berdosa yang hina dina ini, yang datang mengakui segala dosa dan kejahatan yang mereka perbuat. Allah yang Maha Pengasih, di hadapan mereka tertunduk, dengan hati terbuka mereka menyadari bahwa seringkali mereka hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan, selalu mendahulukan kepentingan dan kesukaan pribadi, bahkan hadir mendukakan hati sesama dengan kesombongan dan kecurangan. Patutlah mereka menerima hukuman-Mu baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi dengan hati yang remuk, umat-Mu datang menyesali dosa-dosa mereka, dan dengan hati yang tulus ikhlas mereka datang dalam penyesalan dan bertobat dari dosa-dosa mereka ini. Dan hamba-Mu berdoa kepada-Mu demi belas kasihan-Mu yang tak terhingga, dan demi penderitaan dan kematian yang suci dari anak kesayangan-Mu Yesus Kristus. Tunjukkanlah kasih karunia-Mu kepada umat-Mu yang berdosa dan hina ini. Amin.
penderitaan. Pertolongan-Mu adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, maka sambutlah janji anugerah-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan pengakuan ini dan berdasarkan jabatanku sebagai hamba Yesus Kristus yang terpanggil dan telah ditabiskan, dengan ini aku memberitakan kasih karunia Allah atas engkau sekalian dan mewakili Tuhanku Yesus Kristus sesuai dengan perintah-Nya. Semua dosamu sudah diampuni dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan pujian seperti yang kau ingini. Katakan bukan dengan barang pangan. Bukan dengan barang pangan. Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jemaat persilakan. Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Pembacaan pertama dari kitab Perjanjian Lama untuk hari ini tertulis di dalam Yeskel 37 ayat 1 hingga yang ke-14. Pembacaan sabda Tuhan yang pertama terambil dari Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Berikut kebangkitan Israel.
Lalu kekuasaan Tuhan mengikuti aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin dan bertembuslah ke dalam orang-orang yang bunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup ini masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapkan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah air, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan pertama. Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Perjanjian Baru tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayat ke-11.
Bacaan firman yang kedua yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan dengan judul berikut, hidup oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan kedua sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Marilah kita mengakui iman percaya kita, dan sebelumnya kita angkat pujian kirim jemaat nomor 280, Aku Percaya, dan yang ketiga kita bangkit berdiri. Kita
Terima kasih Tuhan untuk lagu yang kami baru saja senandungkan. Kami punya teman yang setia seperti Engkau. Bahkan Engkau rangkai air mata kami menjadi permata. Terima kasih Tuhan. Di minggu Prapaskah yang kelima ini, Engkau masih memberikan kepada kami satu sukacita melalui nafas kehidupan kami, kalau kami boleh hadir di tempat ibadah-Mu di tempat ini. Semua oleh karena kasih karunia-Mu yang terus menuntun kami, sehingga kami kembali mengerti akan pengorbanan-Mu bagi semua dosa-dosa kami. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, urapi kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan semua seturut dengan kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan bagi jemaat-Mu di tempat ini juga urapan daripada Tuhan terus ada menyertai mereka, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tidak hanya segelintir kami dengar, tetapi mampukan kami untuk kami boleh mengerti, meresapi, bahkan kami maknai di dalam kehidupan kami melalui tingkah laku kami, sehingga kami sadar penebusan itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Jauhkan kuasa-kuasa yang jahat dari relung hati kami, bahkan dari ruang ibadah kami ini, sehingga kami fokus hanya boleh mendengarkan kebenaran firman. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Gembala. Hari ini saya dapat jadwal di sini ya, karena memang untuk sementara gereja kami yang di sana belum kembali beribadah. Tetapi satu sukacita yang boleh saya rasakan terlihat dari wajah-wajah ya, dari jemaat di sini. Kita melihat gereja kita sempurna adanya ya. Jangan lihat ke sana kemari, tapi bersyukur kita sudah beribadah di tempat ini. Mengawali pembacaan Alkitab pada Minggu Prapaskah 5 ini, kita sama-sama akan baca, kita akan buka di dalam Markus 14 ayat 32 hingga ayat 41 ya. Ini juga kalau kita baca sebenarnya sama dengan Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46. Perikopnya sama, yaitu di Taman Getsemani. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 32, kemudian jemaat secara bergantian, dan ayat 41 sampai 42 kita akan baca bersama-sama ya. Markus 14 ayat 32 hingga ayat 42, ayat 41 dan 42 kita akan baca bersama-sama. Perikopnya di Taman Getsemani. Ayat 32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah
apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sesudah itu dia datang kembali dan mendapat ketinggian sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah bahwa aku berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang ditujukan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya bersama-sama. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukup saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kita ulangi ayat 41 sampai 42. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia yang diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh meresapi pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita memaknai yang sebentar lagi kita akan masuk di dalam Jumat Agung pada 7 April 2023. Kemudian hari Minggunya kita akan masuk di dalam Paskah. Ya, kalau kita kembali merenungkan atau bercerita tentang Getsemani ini, di Taman Getsemani, di situ yang paling sering kita dengar, berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, berjaga-jagalah dan berdoa. Satu tema yang luar biasa untuk kita di zaman sekarang ini. Di pertanyaan akhir nanti, sudahkah kita berjaga-jaga di dalam setiap nafas kehidupan yang Tuhan sudah percayakan, bahkan Tuhan sudah limpahkan kepada saudara dan saya. Kalau kita mendengar kata-kata Getsemani ini, sebenarnya disinilah kalau kita mau lihat permulaan penderitaan Tuhan Yesus dimulai. Kalau kita melihat di sini juga ada, tidak dapatkah engkau menunggu aku 1 jam saja? Ini ada terulang. Kalau kita balik lagi di Matius 26, kata-kata ini juga ada. Penyebutan Taman Getsemani ini hanya 2 kali, di Markus dan Matius. Hanya 1 jam saja. Kalau Bapak Ibu sendiri perhatikan, 1 jam sebelum kejadian ini, murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan dia, dengan Tuhan Yesus, mereka belum memikirkan hal-hal yang akan terjadi nantinya seperti apa. Mereka masih biasa-biasa saja, tidak memikirkan apa, sehingga ada kata-kata, tidak dapatkah kamu berdoa bersama aku menunggu 1 jam saja? 1 jam saja ini mempunyai makna yang luar biasa. Karena kalau kita perhatikan, dari 1 jam berdoa yang pertama, Tuhan Yesus menyerahkan. Berdoa yang kedua sama, dan hal yang sama dia ketemukan juga kepada murid-muridnya, khususnya yang 3 orang ini. Semua didapatinya apa? Sudah tertidur, tidak sanggup untuk menemani guru mereka untuk sama-sama, bahkan sudah dibawa orang khusus ini, sudah dibawa tersendiri ke sana. Aku akan pergi, mereka, Tuhan Yesus lebih dulu. Tapi bahkan dia kembali, dia menemukan murid-muridnya seperti ini. Ini satu peringatan buat saudara dan saya.
yang Tuhan minta, padahal mereka seharusnya tahu betapa gusarnya hati guru mereka, sehingga ada kata-kata aku mau mati rasanya. Berarti pergumulan yang luar biasa itu ada di dalam hati Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita mau berpikir seperti apa, Tuhan Yesus sebenarnya punya kuasa untuk bisa seperti yang dia katakan, kalau boleh biarlah kawan ini lalu. Tetapi hal itu tidak dia lakukan karena dia akan menggenapi janjinya kepada Bapa di surga. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Sehingga kalimat terakhir yang dia bilang di sini, yang tadi sama-sama saya ulang berkali-kali di sini, ya, di ayat 41 ya. Coba saya minta tolong siapa yang bisa baca di ayat 41. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ya, ayat ini harusnya menjadi momok buat ketiga murid-muridnya. Tidurlah, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Berarti setelah itu hanya dalam waktu 1 jam itulah, itu masa-masa kritis daripada Tuhan Yesus. Penderitaan itu dimulai dan dia bilang, sudah saatnya anak manusia diserahkan. Penderitaan itu awal di sini sudah dimulai, tetapi murid-murid itu tidak mengerti. Ada 4 poin pokok kalau kita lihat dari sini. Yang pertama kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Kemudian yang kedua, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup menjaga-jaga 1 jam saja? Sebenarnya ini bukan pada Simon, tetapi untuk kita semua. Tidak cukupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Yang ketiga, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang keempat, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukup, saatnya sudah tiba. Udah tidak dapat kita bilang apa-apa lagi. Itulah awal penderitaan si Yudas Iskariot akan menyerahkan Tuhan Yesus. Di minggu Prapaskah kelima ini, cerita ini Taman Getsemani dari kita kecil, dari kita sekolah minggu sampai saat ini terus masih akan, selama nafas kehidupan kita ada dan kita menjadi anak-anak Tuhan, cerita ini akan terus kita bawa. Tetapi apakah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kembali lagi kita diingatkan firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab pada hari ini? Tidak cukupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Kita seringkali permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya tidak seberapa dengan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib sana sebelum ia ditancapkan ke sana. Penderitaannya ia lalu memanggul salib, dirajam, kepala dimahkotai, tidak dapat kita bayar semuanya. Tetapi kita baru mengalami sakit, penyakit atau uang tidak cukup di dalam kantong kita, tidak sampai hari Minggu ada pihak-pihak lain yang mengintervensi kehidupan saudara dan saya untuk kita menyembah ilah-ilah lain, untuk kita mencari pegangan pada orang-orang lain. Akhirnya kita lupa akan firman Tuhan. Kita lebih baik, oh iya, kita menyembah yang di sebelah sana, atau kita pergi orang-orang pintar yang dapat memberikan. Betul, mungkin dia ada memberikan jalan keluar, tapi jalan keluarnya cuma 1 jam mungkin, bahkan tidak sampai 1 jam, bahkan mungkin hanya 5 menit. Tetapi seringkali di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami masalah, yang kita cari seperti itu karena kita lupa bahwa kita adalah anak siapa? Anak Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya Bapa. Dia hanya minta apa? Kita berdoa di dalam setiap permasalahan kita. Seperti halnya Tuhan Yesus, dia bilang, mau mati rasanya saya.
3 kali dia naik ke Bapa, berdoa di Taman Getsemani sana, di tempat yang lebih jauh dari ketiga muridnya itu. Hanya untuk apa? Kuatkan dia. Sehingga dia bilang, kalau boleh lalu berlalu, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Itu yang harus kita pakai di dalam setiap perjalanan anak-anak Tuhan. Sebab apa? Ketika engkau ingin mengikut aku, firman Tuhan mengatakan kamu harus rela pikul salib. Siapa yang rela pikul salib, itulah yang akan mencapai kemenangan. Ketika kita tidak rela memikul salib Tuhan, udah gak usah lama-lama jauh-jauh gitu, cepet-cepet aja deh, daripada merusak teman-teman yang lain. Tetapi kita diingatkan perlu kesabaran, perlu kekuatan yang daripada Tuhan untuk menolong kita. Makanya selalu ada lagu kan, Tuhan Yesus sumber kekuatan dan pertolonganku. Tidak ada jalan lain. Hari ini kita diingatkan, berjaga-jagalah dan berdoa. Di zaman sekarang ini terlalu banyak kita lihat masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita diingatkan jangan pernah putus asa, hanya berharap kepada Dia. Tadi sudah kita nyanyikan, Tuhan Yesus adalah teman yang setia, yang selalu, walaupun kita tidak setia. Kalau kita mau hitung-hitung perjalanan hidup kita sepanjang minggu lalu, coba dikalkulasi setianya berapa persen. Ya, ada yang angguk-angguk kan? Setianya berapa persen? Tetapi Yesus tidak melihat ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala dukamu, dalam segala dukamu, Dia tetap setia. Apakah di dalam kehidupan saya tidak ada masalah? Pak Lase tahu, Ibu Dinan tahu, masalahnya luar biasa, ya kan? Sampai gereja saja ditutup. Tetapi bukan itu. Tuhan bilang ketika engkau mengikut aku, rela pikul salib, ya. Ditutup gereja tidak ada masalah karena Tuhan bilang Dia ada sediakan apa? Ada Raja Wali di sini. Ya. Raja Wali juga sudah mau habis masa sewanya waktu Maret. Tuhan bilang, aku akan berikan perpanjangan. Tuhan berikan juga. Jadi kita mau lihat apa? Pertolongannya. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan Tuhan ajaib. Ajaib kalau di dalam kehidupan saya, ajaib di dalam kehidupan pendeta Lase, di dalam keluarga ibu, dan di dalam keluarga kita semua. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Masalah seberapapun masalahnya, duduk di kamar, ambil firman Tuhan, dengarkan lagu rohani, nyanyi, bicara, berdoa. Karena apa dibilang? Doa, Dia itu hanya sejauh doa. Tuhan mendengar kok. Tidak mungkin Dia tidak dengar. Kalau Tuhan tidak mendengar doa kita, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berseru kepadanya, kita memberikan, kita melampiaskan segala masalah. Tuhan Bapa saya, Dia Bapa kita. Ada firman Tuhan, masakan Dia akan memberikan batu bagi orang anaknya yang roti. Tuhan pernah kasih batu sama saudara dan saya senakal-nakalnya. Saya aja senakal-nakalnya juga Tuhan gak pernah kasih batu. Ya kan? Hari ini kita memasuki masa prapaskah kelima, penderitaan demi penderitaan. Baru sebagian kecil penderitaan kita lewati. Tetapi Tuhan diingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Hanya 1 jam saja, seperti ini, kayak gini, seperti hanya 1 jam saja kita ada di gereja ini. Apakah engkau tidak setia? Kita pergi ke mall sana, ibu-ibu, ini ada dekat mall di sini kan? Mall apa tuh, saya lihat tadi saya lewat. Ya kan? Kita lebih dulu mencari ketemu dengan teman-teman yang ada di samping sana, ngajak kita, ayo Bu, sama-sama kita pergi beli. Kan sebentar lagi mau buka. Kita beli ikutan sama-sama. Beli itu camilan-camilan, dia lupa bahwa jam 10 ada ibadah. Dia pergi ke sana ngikut, ya kan.
Bukan itu yang Tuhan mau. Berjaga-jagalah dan berdoalah. 1 jam bukan waktu yang kayaknya berat banget. Kalau ibu-ibu yang suka drama Korea tuh 1 jam dia lakoni di situ, duduk terus di situ dengar tuh ceritanya. Tapi hari ini tidak ada yang kita lewatkan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang sama, Dia akan juga menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan, ingat seperti yang saya katakan tadi, ada 4 poin di situ yang saya sampaikan. Kepada duduklah di sini sementara aku berdoa. Maksudnya di sini kita juga diminta duduklah di sini atau duduklah di tempat ibadahmu di rumah. Tempat ibadah kita tidak selalu berupa gereja. Ini tempat ibadah kita. Datang bersimpuh di kaki Tuhan. Apa yang mau kita sampaikan kepada Dia. Dan yang kedua di sini dia katakan, Simon sedang tidurkah engkau, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan hanya minta 1 jam. Jangan sampai kita sia-siakan waktu 1 jam kalau seperti yang Tuhan katakan. Karena ketika 1 jam selesai, disitulah setan masuk di dalam kehidupan Yudas Iskariot. Karena apa? Tidak ada waktu berdoa di dalam kehidupan dia. Dan yang ketiga di sini dikatakan sama, berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam doa. Yang tadi saya bilang, ketika kita ada masalah, apapun masalah yang terjadi, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keuangan, jangan mencari penyelesaian masalah kita kepada pihak-pihak yang lain, kepada orang-orang pintar, tetapi duduk berdoa pada Tuhan. Minta, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku kerjakan di dalam kehidupan aku. Ampunkan segala salah dan dosa kami ketika kami di dalam perjalanan kehidupan banyak salah dan dosa yang kami lakukan. Dan yang keempat dia bilang di sini, tidak tidurlah sekarang, istirahatlah, cukup saatnya sudah tiba. Satu peringatan Tuhan Yesus kepada ketiga muridnya yang mengikuti. Ayo tidur aja deh kamu ke sana. Saatnya itu musuh-musuh sudah datang akan mengambil Tuhan Yesus. Tuhan hanya minta kepada dia, maukah engkau tidur terus menerus sehingga tidak tahu apa tanggung jawab sebagai jemaat, tidak tahu tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang tidak bisa kita katakan berapapun hebatnya kamu nggak akan kita bisa bayar pengorbanan yang Tuhan Yesus telah berikan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, sehingga kita kembali diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Mari bersama-sama di minggu Prapaskah kelima ini kita kembali diingatkan untuk terus ada di dalam kehidupan kita. Yang kita harus diingatkan di sini, saya ada catat poinnya agar kita boleh catat. Yang pertama, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sanggup, saudara dan saya, jemaat di gereja Raja Wali ini siap untuk berjaga-jaga dan memohon kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga melalui apa? Melalui doa. Itu yang pertama. Dan memang di dalam perikop yang kita baca ini yang dipentingkan di tangan Getsemani ini, perikopnya adalah jaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita harus menjauhkan keinginan daging kita. Sehingga masalah pasti ada, tetapi kita dapat melalui masalah-masalah itu ketika kita berserah kepada Tuhan, sehingga keinginan daging kita akan hilang. Kehidupan kita dipimpin selalu oleh Roh Kudus, sehingga ketika kita sanggup menjalani apa yang Tuhan minta, tentunya ada hal yang kita harus, bukan kita harus, tetapi kita dapat, bahwa berbahagialah kita yang senantiasa berhati-hati dan waspada dan berdoalah. Ada satu kebahagiaan, karena ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan,
maka damai sejahtera itu akan datang di dalam kehidupan saudara. Ketika damai sejahtera itu datang di dalam kehidupan saudara dan saya, hal yang pertama dapat kita lakukan adalah kita bisa berbagi kasih. Ketika damai sejahtera itu tidak datang dalam kehidupan kita semua, kita tidak mungkin memperoleh kasih yang dari Tuhan. Jadi itu satu prinsipnya, damai sejahtera itu harus datang kepada kita dulu, sehingga kita boleh memberikan kasih itu kepada sesama kita. Bagaimana kita memperoleh damai sejahtera? Kita hanya berharap, berdoa, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang boleh saya sampaikan, dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus boleh dikuatkan untuk memasuki Jumat Agung awal April nanti, dan juga kita akan sampai pada masa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya, kami sendiri sudah mendengar apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap berjaga-jaga dan terus berdoa. Dan kami meninggalkan kehidupan lama kami yang sering kali menginginkan menjalani dengan kehidupan kami dalam kebutuhan daging kami. Tetapi kami diingati, kami harus menuruti keinginan di dalam setiap langkah hidup kami dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu sendiri. Dan biarlah kami juga sanggup untuk menjalani kehidupan kami dengan berserah penuh hanya kepada Engkau, Tuhan, yang juga menjadi Tuhan yang terus ada melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Persiapkan kami semua, keluarga besar Raja Wali di tempat ini, untuk kami dapat memasuki Jumat Agung, bahkan penyertaan Tuhan sampai kepada Paskah dan hari-hari selanjutnya yang Tuhan percayakan untuk kami lalui. Terima kasih atas semuanya itu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama
Kita berdoa untuk persembahan kita. Kami telah memberikan di dalam ketulusan hati kami. Terimalah ini persembahannya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui pelayanan jemaat Raja Wali di tempat ini. Tuhan adalah sumber berkat. Untuk itu ya Bapa, berkati setiap umat-Mu, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan dan usaha mereka, berkati setiap rencana mereka, masa depan mereka Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Agar jangan ku
bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah menuntun jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya rangkaian ibadah kami ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau terus yang memakai para setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian di siang hari ini. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bu Pendeta Ria, ia Bapa di surga. Secara khusus kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan kasih. Kiranya Engkau Tuhan yang terus memakai dia lebih heran lagi dalam pelayanan ini. Lebih dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya dalam pekerjaan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa setiap rencana apa yang dia kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat semua keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya dalam lindungan dan penyertaan Tuhan dijauhkan dari bahaya kecelakaan, sakit, penyakit. Sehingga Tuhan yang menjaga luar masuknya keluarga pendeta Ria dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat setiap para hamba-Mu yang melayani Bali Tubos, baik pembaca sabda Tuhan, para kolektan, dan begitu juga infokus pemain musik dan penerima tamu. Ya Bapa, hamba serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya apa yang mereka kerjakan pada hari ini tidak akan sia-sia, tapi mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, masa muda mereka, studi mereka. Sehingga Tuhan pakai mereka lebih heran lagi di hari-hari yang akan datang. Begitu juga Tuhan kami berdoa ke dalam tangan kasih bangsa dan negara kami. Ya Bapa di surga, pimpinan kami Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, segala nasir orang jahat setan iblis yang mencoba mengganggu daripada pimpinan kami Bapak Presiden, kami semua yang hadir di tempat ini, sehati kami tolak, kami patahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Berikan hikmat, marifat kepada Bapak Presiden kami. Terlebih dalam situasi dan kondisi gejolak yang terjadi di bangsa kami ya Tuhan, yang menolak daripada kehadiran daripada timnas daripada Yerusalem. Ya Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terlebih kepada bangsa Israel, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Itu adalah bangsa pilihan daripada Tuhan, dan Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan bangsa Israel ini. Segala nasir orang jahat, bangsa kami, oknum-oknum tertentu yang mencoba mengejauhkan daripada bangsa dan negara kami ini, kami ikat itu. Kami ikat kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan pemerintahan kami di tempat ini, mulai dari ketua RW dan ketua RT dan lingkungan kami, serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Roh Kudus yang menjamah mereka, sehingga mereka akan merasakan damai sejahtera dan merasakan berkat daripada Tuhan ketika kehadiran kami di tengah-tengah mereka. Sejauh suara kami kedengar, biarlah menjadi berkat bagi mereka ya Bapa, dan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, jemaat-Mu ya Bapa di surga. Engkau tahu setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Mungkinkah dalam persoalan rumah tangga, mungkinkah itu persoalan dalam ekonomi mereka. Ya Bapa, kami meminta ulurkan tangan-Mu yang penuh berkat, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, memberkati mereka, memberikan kuasa kepada mereka ya Bapa di surga. Segala sakit penyakit yang mereka alami, kelemahan-kelemahan fisik, bahkan di peredaran darah, disembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat pemuda dan remaja kami. Masa depan mereka, studi mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati dan pikiran mereka, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam pergaulan ini, sehingga keberadaan mereka di pekerjaan mereka,
di studi di pendidikan sekolah-sekolah mereka menjadi teladan dan garam dan terang ya Tuhan. Anak-anak kami memang masih kecil yang belum tahu berterima kasih kepadamu. Kami serahkan kehidupan mereka ya Bapa. Kiranya dibentuk organ-organ tubuh mereka semakin bertumbuh dan semakin besar, dan nantinya anak yang takut akan Tuhan dan anak yang menjadi kebanggaan bagi keluarga besar. Terima kasih ya Bapak. Setiap program-program kami, pelayanan dalam 1 minggu ke depan ini diserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan begitu juga kehidupan para umat-Mu 1 minggu ke depan ini, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dijauhkan dari para bahaya kecelakaan, sakit, penyakit, sehingga di hari-hari ke depan kami bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih waktu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kembali segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Demi anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarkanlah pemutusan dan terimalah berkat. Jemaat Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap." Bagi yang setia melaksanakan kehendak Tuhan, berlaku janji berkatnya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.